Go. Berapa anak? Bisa Cepat toh. Aku gak ngono Mas. Bolak-balik. Dia pakai mendem. Terkait dengan tindak pidana pelanggaran terhadap kekarantinaan kesehatan, ya, sebagaimana yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2018 Pasal 93, kemudian dan Pasal 212 KUHP. Adapun saat ini penyidik Satreskrim Polres Tuban sudah menetapkan 3 orang tersangka, tapi masih dalam pemeriksaan. Kronologisnya saya jelaskan sebagai berikut bahwa pada tanggal 24 Desember tahun 2020 yang lalu itu telah diketahui seorang meninggal dunia, ya, atas nama Ali Rosikin, ya, umur 49 tahun. Yang bersangkutan ini berdasarkan hasil lab rumah sakit Kusma dinyatakan positif COVID-19. Ketika itu posisi yang bersangkutan almarhum ada di Jatirogo, Kecamatan Jatirogo. Setelah itu kurang lebih pukul 20.30, karena kegiatan pemulasaraan hanya ada di rumah sakit Kusma, makanya yang bersangkutan dirujuk ke rumah sakit Tuban, dilakukan pemulasaraan. Kemudian pukul 02.00 setelah selesai kegiatan pemulasaraan, jenazah dikirim kembali ke Jatirogo untuk dilakukan pemakaman. Nah, kita sudah dari pihak kepolisian, kemudian dari pemerintah, dari gugus tugas sudah berupaya komunikasi dengan keluarga korban bahwa pada awalnya mereka sepakat untuk dimakamkan sesuai dengan protokol COVID. Nah, kemudian jenazah kita lakukan pengawalan, ya, dari petugas kepolisian, kemudian dengan petugas gugus tugas, ya. Ternyata ketika mendekati rumah korban, ya, 1 kilo mendekati pemakaman, ya, 3 orang tersangka ini dengan inisial NU, ya, umur 38 tahun, kemudian AA 32 tahun, dan N 53 tahun. Yang tersangka nomor 1 NU ini menghentikan ambulan, kemudian dan memaksa sopir ambulan turun, kemudian agar membuka pintu belakang mobil ambulan. Kemudian karena ketakutan, ya, karena ada beberapa masyarakat yang tiba-tiba di sekitar rumah duka itu berkumpul, karena sopir ambulan ketakutan, ya, petugas terbatas akhirnya dibuka oleh sopir ambulan dan akan disolatkan karena sebelah ada musola. Akhirnya dengan sangat provokatif tersangka NU ini memprovokasi teman-temannya, kemudian peti diangkat oleh 3 orang ini. Diangkat, kemudian mengambil linggis, NU ini kemudian membuka paksa peti jenazah, ya. Kemudian dikeluarkan jenazahnya dan kafannya digunting, dimandikan, ya. Kemudian disolatkan dan dimakamkan kurang lebih pukul 09.00. Ya. Nah, kita sudah sampaikan bahwa yang bersangkutan ketika awal meninggal positif COVID-19, namun mereka dan sudah dilaksanakan disolati, ya, ketika di rumah sakit seperti biasanya. Jadi ini peristiwanya, ya. Kemudian setelah disolatkan dimakamkan seperti biasa. Namun kan ada hal-hal yang di sini melanggar protokol kesehatan, ya. Jadi jenazah diambil secara paksa, kemudian dibuka petinya, kemudian
dimandikan. Ya. Ini sangat berbahaya. Kemudian pasca kejadian tersebut, gugus tugas setempat juga sudah melakukan tracing terhadap kurang lebih ada 17 orang. Ya, nanti akan kita cek, akan kita komunikasikan lebih lanjut, misalnya apa. Nah, saya kira itu rekan-rekan yang bisa kami sampaikan. Saat ini tersangka sedang dalam proses pemeriksaan. Apakah yang ditanyakan? Silakan. Dan akhirnya dimakamkan oleh warga setempat ya? Ya, dimakamkan oleh warga setempat. Kalau saat itu balik kanan semua? Karena kondisinya Kapolsek ada di situ, kemudian Dan Ramil, kemudian Muspika ada di situ, petugas Polsek ada di situ. Tadinya kan kita sampaikan mereka sepakat untuk dimakamkan secara COVID, gitu kan. Kemudian mereka menerima. Tiba-tiba oleh jenazah kita kirimkan ke sana. Tiba-tiba sampai sekitar TKP karena melintasi rumah duka dan tempat makam tidak jauh dari situ. Ternyata mereka tiba-tiba menghadang jalan. Ya, akhirnya dihentikan ambulan itu, dikeluarkan secara paksa. Motifnya apa dan? Ya sampai. Ya karena mereka ingin memastikan bahwa yang bersangkutan ini sudah disolatkan, kemudian dikafani dengan baik, ya seperti itu. Ya, padahal sudah kita jelaskan bahwa rumah sakit sudah mengeluarkan hasil laboratorium mereka yang bersangkutan atau almarhum adalah positif COVID-19. Berarti tidak percaya ya, wah jenazah sudah disolati di sini atau belum gitu ya? Sudah dikirimkan videonya dari petugas-petugas yang ini bahwa ini sudah disolati di sini, ya. Seperti biasa, tapi tetap tidak percaya mereka memaksakan harus disolatkan di musola yang bersangkutan. Ancaman 1 tahun penjara. Tokoh agama itu ya?